Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita ucapkan alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari dan bulan yang mulia ini Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita. Semoga dengan adanya peringatan ini, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi politisi, menjadi bisnismen, dan panglima perang dan lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, tentulah yang menjadi contoh. Bedanya kualitasnya dengan yang mencontoh, misalnya kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah sebagai manusia juga tidur, namun tidur kita dengan Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukannya sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersunting menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikian dakwah singkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini bisa menjadi meneladani keluruhan akhlak beliau. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi